Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Perkenalkan, saya Hendriana, salah satu dosen pada program studi Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Pendidikan Indonesia UPI Kampus di Cibiru. Pada video kali ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran pada mata kuliah pemrograman web yang akan dilakukan secara daring dengan menggunakan teori dan juga praktikum. Berikut pembelajaran secara langsung dilakukan secara sinkronus melalui Zoom. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Pak. Gitu ya. Ini dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi semuanya. Pagi. Belum kompak nih, kita kompakan dulu ya supaya kuliah hari ini lebih cerah gitu ya. Selamat siang, semangat pagi semuanya. Siang Pak. Pagi. Mantap ya, pasti teman-teman udah pada makan siang hari ini ya. Oke ya, untuk hari ini kita ketemu lagi di pertemuan kedua ya di mata kuliah pemrograman web. Nah, Bapak akan share screen dulu ya. Share screen dulu di sini. Apakah sudah terlihat jelas? Jelas Pak. Aman Pak. Sudah Pak. Aman ya. Hari ini kita akan mempelajari pemrograman web ya di semester ini dengan kode mata kuliah RL201 ini ya. Ini kode mata kuliahnya. Sekarang kan kita masuk ke yang namanya pemrograman web di RL210, di mana deskripsi mata kuliah pemrograman web ini antara lain mengajarkan prinsip-prinsip dasar internet dan teknologi yang dapat digunakan untuk membangun suatu perangkat lunak yang terhubung dengan internet sehingga dapat berinteraksi dengan user atau pengguna. Di semester sebelumnya kan teman-teman mempelajari bahasa pemrograman juga ya, cuman bahasa pemrogramannya istilahnya masih berbasis desktop ya, atau biasanya tampilannya hitam ya, kayak C++ seperti itu contohnya. Nah, kalau misalnya sekarang di pemrograman web ini teman-teman akan mempelajari prinsip-prinsip dasar internet gitu ya. Jadi outputnya apa? Outputnya itu pemrograman yang berbasis website. Kemudian kita akan mempelajari yang namanya HTML dan CSS yang merupakan komponen dasar dari suatu halaman web, yang merupakan dua topik pertama yang akan dibahas di mata kuliah ini ya. Mata kuliah ini kemudian membahas penampilan web secara dinamis dan responsif juga menggunakan JavaScript. Jadi untuk deskripsi yang kedua ini kita akan mempelajari HTML dan CSS. Nanti kita masuk ke yang namanya JavaScript dan juga akan memperkenalkan pemrograman dari sisi server yang akan dibahas dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP seperti itu ya. Wah, ternyata di pemrograman web banyak banget bahasa pemrograman yang harus dipelajari ya. Kalau dulu kan C++ cuman bahasa pemrograman C++ gitu ya. Kalau sekarang bahasa pemrogramannya itu ada PHP, ada HTML, dan ada juga CSS gitu ya. Nah, itu untuk deskripsi dari mata kuliah pemrograman web. Nah, sedangkan untuk mata kuliah prasyaratnya, yaitu teman-teman diwajibkan harus lulus dalam mata kuliah dasar pemrograman, struktur data, dan basis data. Ini ya. Seperti itu. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat dengan CPM dari program studi Rekayasa Perangkat Lunak, yang pertama, mahasiswa dapat memahami aplikasi internet dan penggunaan HTTP request. Kemudian mahasiswa mampu memahami penggunaan HTML pada pemrograman web. Yang ketiga, memahami penggunaan CSS pada pemrograman web. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu membuat aplikasi berbasis website menggunakan HTML dan CSS. Nah, ini nanti kita akan batasi sampai UTS. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu memahami penggunaan JavaScript dan membuat aplikasi berbasis website menggunakan JavaScript, sehingga nanti website itu tampilannya mau digunakan di gawai apapun atau di perangkat apapun, misalnya di
laptop, di tablet, itu akan menyesuaikan dengan layar yang akan dibuka, gitu ya. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu membuat program sederhana menggunakan PHP. Ini ya. Dan karena tadi sebagai salah satu syarat untuk mengambil atau mengontrak mata kuliah pemrograman web, teman-teman, salah satunya untuk lulus juga basis data. Maka di sini mahasiswa mampu membuat satu aplikasi website menggunakan PHP dan MySQL. Seperti itu ya. Dan karena project, nanti akan ada project ya, project akhir dari pemrograman web ini adalah membuat suatu produk ya dengan menggunakan framework PHP. Dan adapun untuk peraturan perkuliahan, yang pertama kehadiran minimal 80% untuk mengikuti UAS gitu ya. Kemudian semua mahasiswa wajib mengikuti proses belajar mengajar dengan bersungguh-sungguh, tekun dan baik. Gitu. Jadi kuliah sekarang kita jam 1, nanti kuliah mulai ditetapkan diberi toleransi terlambat 15 menit. Jadi kita akan kuliah mulai dari 13 lebih 15 menit gitu ya. Kemudian proses belajar terjadi melalui diskusi, belajar sendiri, belajar berkelompok, dan praktik. Karena kita ini pemrograman web merupakan salah satu mata kuliah praktikum. Seperti itu ya. Walaupun selama perkuliahan dilakukan secara daring, nah nanti ada sinkronus, tapi tetap teman-teman berpakaian rapih dan sopan ya. Apakah cukup sudah dapat dipahami, teman-teman? Kalau cukup, coba acungkan jempolnya. Ini, coba. Nah, mantap ya. Itu sudah paham semuanya ya. Oke, selanjutnya untuk metode pembelajaran. Sebetulnya di sini ada metode pembelajaran yang luring ya. Nah, nanti kita luring juga, atau nanti ada yang blended juga, ada yang daring. Daring itu terbagi menjadi 2 bagian, ada sinkronus dan ada juga asinkronus. Kalau sinkronus seperti ini yang kita tatap muka, tatap maya ya, menggunakan Zoom. Atau kita juga Google Meet itu juga bisa ya. Dan asinkronus kita menggunakan yang namanya LMS. Di UPI sendiri kita sudah menggunakan yang namanya Spot ya teman-teman ya. Nah, kemudian karena mata kuliah pemrograman web itu merupakan mata kuliah praktikum, berarti di sini teman-teman kita ada salah satu metode pembelajaran untuk pendekatan dengan yang namanya ngobar ya, atau ngoding bareng. Nanti kita bisa ngoding bersama-sama secara langsung ya, seperti itu. Ini peraturan perkuliahan. Nah, ini contoh luaran dari perkuliahan teman-teman ya. Website ya, untuk games berbasiskan website ya. Ini kakak kelas teman-teman ya. Kita membuat login dan register. Ini contoh luaran membuat websitenya nanti untuk project akhirnya seperti ini. Ini juga sama ya, Yukjahit. Ini contoh bikin e-commerce ya, tapi e-commerce-nya itu menggunakan ya PHP ya. Nanti ini buatan produk dari mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak juga ya, angkatan 2019 ya. Di sini ini ada Irfan dan lain sebagainya. Dan kemudian ini contohnya ini pada tahun 2021 ya, tahun lalu sebetulnya ya mata kuliahnya. Dan ada juga yang terakhir ya, ada Funmi ya, ini namanya, ini masih di lokal ya. Kemudian ada juga yang namanya SPP Payment. Seperti ini semuanya sebetulnya dalam satu angkatan itu ada 10 produk, cuman kalau misalnya ditampilkan semua mungkin akan banyak nanti ya. Nah, ini secara garis besar ya. Nah, ini contoh dari produk atau luaran dari perkuliahan pemrograman web. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke slide berikutnya? Oh, ternyata udah ada yang resen, cuma nggak terlihat nih. Siapa sekarang ya? Oh, ini Bagus ya. Oh ya, Bagus, gimana Bagus? Baik Pak, izin bertanya Pak Silakan. mengenai luaran perkuliahan yang sudah dipaparkan gitu. Bagus-bagus ya Pak hasilnya, dan ingin Alhamdulillah. bertanya gitu Pak, Nah, untuk web yang dibuat ini tuh pakai bahasa pemrograman apa sih Pak? Nah, ini ya, ini pertanyaannya bagus ya.
Ya, pertanyaannya bagus dan yang bertanya bagus juga ya namanya, gitu ya. Nah ini bikinnya pakai apa sih? Ini bikinnya yang pertama kita pelajari HTML ya, HTML sama CSS dan JavaScript juga. Ini sampai dengan UTS. Nah kemudian nanti bahasa pemrograman lainnya menggunakan yang namanya bahasa pemrograman PHP. Nah, kalau dulu kan bagus mempelajari ya di semester 1 itu sama semester 2 mempelajari bahasa pemrograman C++. Nah, di sekarang di pemrograman web ini bagus akan mempelajari bahasa pemrogramannya ada HTML, ada CSS, JavaScript, dan juga ada PHP. Seperti itu bagus. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama tetap semangat ya bagus ya. Siap, Pak. Biasanya HTML itu untuk konsep dasarnya atau front end-nya, sedangkan CSS untuk mempercantik tampilan website, JavaScript untuk membuat responsif, dan pemrograman PHP untuk back-end dari satu perangkat lunak website. Gitu ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut untuk bobot penilaiannya. Ada presensi 10%, tugas 20%, ada juga UTS 30%, dan UAS 40%. Gitu ya. Ini untuk bobot penilaian. Nah, di sini pasti teman-teman bakalan ada yang bertanya, bahan ajar atau referensinya apa, Pak? Gitu ya. Nih, bahan ajarnya teman-teman bisa cek juga ada di channel Bapak juga di sini bisa dibuka. Bukunya juga udah ada buku ajar ya. Ini baru terbit ya tahun 2022. Ada kolaborasi antara Ibu Dian dan Bapak juga. Nama bukunya Pemrograman Web untuk Pemula. Dan juga ada bahasa pemrograman maksudnya ada pemrograman web dengan PHP ya, karangan dari Solihin Ahmad ya, Bapak Solihin, penerbit Andi 2012. Dan selain itu juga ada modul ya, ada modul, dan di sini juga ada salah satu dari jurnal ya, ini Bapak tulis juga salah satu produk Bapak namanya SIMA ya, Sistem Informasi Mahasiswa dan Akademik, dan ada juga Wetri School ya, ini contohnya. Untuk contohnya bahan ajarnya seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa diakses di sini. Ini contoh bahan ajar yang ada di YouTube ya teman-teman. Ini ada di channel Bapak. Berarti ada mata kuliah apapun ya sebetulnya yang pernah dipelajari waktu dulu teman-teman mempelajari struktur data ini masih menggunakan channel yang sama ya teman-teman. Dasar pemrograman juga sama ya. Dan sekarang kita masuk ke pemrograman web. Di sini udah ada juga ya materi-materinya ya. Udah ada. Kemudian tadi belajarnya dari mana, Pak? Dari Spot juga ya di sini ya. Di Spotnya pun udah ada ya. Di Spot udah ada atau LMS-nya ketika kita akan melakukan materi, upload materi ada di sini. Modulnya di mana, Pak? Modulnya juga ada di sini linknya ya. Ini modulnya. Teman-teman bisa latihan di sini dan mempelajarinya di sini. Dan untuk bukunya sendiri ada di ini ya. Ini contoh bukunya, buku bahan ajar yang udah ber-ISBN, teman-teman ya. Ini contohnya ada di mana dapatnya? Teman-teman silakan cek aja di UPI Press. Ini untuk bukunya ya, buku ajar. Kita lanjut lagi ke slide ya. Nah, di sini untuk silabus perkuliahan ada yang pertama teknologi dasar website ya. Minggu lalu kita udah bahas. Yang sekarang yang akan kita bahas hari ini mengenai definisi HTML dan juga struktur HTML. Pertemuan ketiga dasar CSS ya untuk mempercantik tampilan website ya. Dan ada juga yang keempat implementasi CSS pada HTML. Pertemuan kelima dan pertemuan keenam kita akan membahas mengenai bahasa pemrograman JavaScript ya, JS. Dan yang ketujuh ini kita akan mengenalkan definisi-definisi ataupun bagaimana sih setting atau konfigurasi menggunakan bahasa pemrograman PHP, karena ini berbeda halnya dengan teman-teman waktu mempelajari bahasa pemrograman C++. Pertemuan ke-8 UTS dan dilanjutkan dengan pertemuan 9. Ini sebetulnya pertemuan 9 itu akan sedikit mengulang yang ada pada mata kuliah dasar pemrograman ya, sehingga mata kuliah dasar pemrograman itu sebagai salah satu syarat untuk mengontrak mata kuliah pemrograman web ya. Ada percabangan atau looping ya, percabangan atau seleksi kondisi atau if ya, perulangan looping dan tipe data array. Kemudian nanti teman-teman juga akan mempelajari post dan get gitu ya. Kemudian
Setelah itu juga ada cookie ya dan session. Nah, selanjutnya ada PHP dan MySQL, ada yang namanya CRUD ya, nanti create dan read, yang ke-14-nya update dan delete. Nah, selanjutnya ada review dan project pemrograman web. Ini ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi, UAS. Nah, ini pertemuan pertama yang kemarin kita udah bahas juga ya, akses informasi, setup server, sama distribusi informasi, dan sampai dengan platform. Kenapa sih kita mempelajari pemrograman web? Karena untuk sebagai akses informasi. Pastikan teman-teman kalau misalnya nyari tugas, nyari informasi, itu pasti menggunakan yang namanya website. Ini pasti sampai sekarang sangat digandrungi ya. Apapun misalnya teman-teman pergi kemanapun, pasti mengecek menggunakan internet ya. Pengen nyari apapun, pasti ada di genggaman teman-teman ya, melalui gawai atau handphone. Dan ini kenapa sih kita mempelajari bahasa pemrograman PHP gitu ya? Karena berdasarkan tren pemrograman yang diambil dari Google Trend. Nah, di sini kalau misalnya PHP itu dia posisinya yang hijau ya, teman-teman. Dia masih tinggi ya, masih tinggi sampai sekarang gitu ya. Maka PHP ya untuk pemrograman website masih digandrungi ya. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi, ada istilah-istilah website yang sering kali teman-teman dengar gitu ya. Ada yang namanya www, ada protokol, ada URL, dan ada serving. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak mengenai istilah-istilah website ini? Saya boleh, Pak. Boleh, silahkan. Salman Alfirezi. Oke, Pak. Nah, Untuk Travel W itu kan World Web itu. Dia itu fungsinya itu untuk mentransfer halaman web itu ke komputer atau ke klien, Pak. Nah, untuk protokol ini yaitu sesuai namanya gitu, protokol adalah keamanan gitu. Untuk di website ini contohnya itu ada TCP IP ataupun HTTP gitu sih, Pak. oke, betul ya. Kalau Ya, Pak. URL, oh ini Salman tadi menjawabnya dua ya, dua Ya, item Pak. ya. Nganggu nggak sekalian ya. Kalau URL sama serving, URL atau Uniform Resource Locator, ada yang mau menjawab? Kita biar sambil ke yang lain nih, pengen dengar suara yang lain. Ada yang mau menjawab? Pak, saya mau nyoba jawab, Pak. Oh, boleh. Dari saudara Abid Mafahim. Silahkan. Nah, iya, Pak. Kalau menurut saya URL tuh kayak alamatnya website, Pak. Jadi yang ada di atasnya itu kalau kita ngetik contohnya kayak instagram.com gitu. Nah, kalau surfing, kalau menurut saya itu kayak menjelajah website buat nyari informasi yang kita butuhkan, Pak. Nah, itu biasanya mungkin disebut sebagai browsing. Browsing. Biasanya kalau Abid suka cari apa? Mungkin kayak tentang berita atau game gitu, Pak. Itu namanya di surfing gitu ya, itu untuk mencari menggali informasi. Oke, berarti ini teman-teman sudah paham ya mengenai istilah-istilah yang ada pada website. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini supaya lebih jelasnya ada definisi-definisi yang lain ya. Ada HTTP, biasanya dokumen HTTP biasa ya. Biasanya digunakan untuk google.com dan sebagainya. Kalau HTTPS, biasanya untuk apa? HTTPS itu biasanya digunakan untuk layanan yang secure atau keamanan ya. Websitenya memiliki keamanan. Contohnya penggunaan pada perbankan ya, di industri perbankan. Kalau FTP biasanya digunakan untuk file transfer protokol ya, biasanya untuk berkirim-kirim file. Kalau yang file biasa ini biasanya digunakan untuk localhost. Kalau news ini biasanya digunakan untuk berita gitu ya contohnya. Kalau mail tuh digunakan untuk berkirim-kirim email. Nah, ini ya biasanya ya. Mail tuh salman@upi.edu contohnya seperti itu ya. Nah, itu untuk sekilas dari pertemuan yang sebelumnya. Kita masuk ke yang namanya pemrograman web ya, teman-teman. Nah, di sini ada pemrograman web, di mana tadi sudah dijelaskan kalau kita tuh dalam pemrograman web diperlukan yang namanya perangkat lunak lainnya, yaitu perangkat lunak browser ya. Nah, makanya disebut dengan web browser yang nanti akan dibuka oleh klien. Nanti misalkan di sini ada Bagus ingin membuka spot ya, spot.upi.edu gitu ya. Nah, Bagus ingin membuka URL-nya nanti melalui apa? Melalui browser.
dari browser tersebut nanti kan di request itu namanya HTTP yang tadi https misalnya spot.upi.edu. Nanti masuk ke mana? Ke server. Di mana lokasi-lokasi server disimpan ya halaman-halamannya. Kemudian nanti setelah disimpan dirubah ke dalam bentuk yang namanya HTTP atau HTML ya. Dan di sini dari HTML tersebut akan ditampilkan secara visualisasi ya dari web browser dan ditampilkan dan bisa dibaca oleh Bagus. Gitu ya untuk cara kerja daripada pemrograman web ya ini contohnya ya. Nah, selain itu juga di sini ada jenis-jenis pemrograman web. Ada yang statis, ada dinamis. Kalau statis itu dia konten atau berita yang ada pada konten-konten ini dia sifatnya statis. Dia belum menggunakan yang namanya database. Sedangkan kalau jenis pemrograman web dinamis, dia itu sudah menggunakan proses menggunakan database ini tambahannya. Sementara yang tadi yang di statik itu tidak ada database. Nah, yang pertama yang statis kita akan pelajari sampai dengan UTS, yang dinamis kita akan pelajari sampai dengan UAS atau project-nya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke bahasa pemrograman Hypertext Markup Language atau biasanya disebut juga dengan HTML. Ya, HTML merupakan web page yang merupakan file teks murni yang dapat dibuat dengan sembarang editor teks. Kalau kemarin kan kita di C++ kita menggunakan editor yang namanya code block ya, code block. Nah, tapi kalau sekarang kita bisa menggunakan teks gitu ya, Notepad, bisa menggunakan yang namanya Visual Studio Code dan sebagainya gitu ya. Untuk penamaannya tadi sudah disinggung juga atau penamaan atau ekstensi di belakangnya namanya HTM atau HTML ini ya. Contohnya kemudian ada elemen atribut. Biasanya dokumen HTML disusun oleh elemen-elemen. Contohnya ada head, ada body, ada paragraf, table dan sebagainya. Nanti kita akan pelajari lagi. Ini kita sinkronus, setelah itu nanti kita akan belajar mandiri ya, setelah ngobar. Setelah ini mungkin kita akan ngobar ya. Namun sebelum ngobar, kita perlu tahu juga ya, di sini ada tools-tools yang digunakan ya. Tadi Bapak bilang kalau misalnya semester lalu kita menggunakan code block. Nah, di bahasa pemrograman web kita menggunakan tools, antara lain ada yang namanya Visual Studio Code, ada Sublime, ada juga Notepad++. Gitu ya. Nah, sebelum ngobar, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Izin bertanya, Pak. Oh, boleh. Dari Almira. Gimana, Almira? Iya, kan tadi kata Bapak tuh ini tools yang bisa kita pakai gitu ya, Pak ya. Ini tuh kita download semuanya apa gimana ya, Pak? Oh, ini editor ya. Kalau dulu kan Almira menggunakan C++ menggunakan Code Blocks ya. Nah, kalau saat ini teman-teman silahkan memilih salah satu. Boleh Visual Studio Code, ini tampilannya nanti hitam ya, boleh Sublime gitu ya, ataupun boleh Notepad++. Silahkan yang menurut teman-teman atau menurut Almira, ini saya mah cocoknya pakai Visual Studio Code, boleh salah satu saja, dibebaskan. Ataupun misalnya punya editor yang lain, Atom dan sebagainya, silahkan gitu. Ya, cukup jelas Almira? Baik, Pak, cukup jelas. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke struktur HTML. Nah, sebelum itu tadi sekarang kita perkuliahan sinkronus, kita akan perkuliahan secara ngobar ya atau ngoding bareng. Nah, kebetulan Bapak menggunakan editor yang namanya Visual Studio Code ya. Kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Nah, Bapak kirim link ya teman-teman untuk mengakses Visual Studio Code-nya. Itu ya linknya ya. Apakah sudah masuk linknya di kolom chat? Bapak. Udah ya. Oke, di sini sudah ada beberapa teman-teman yang sudah terhubung atau login dengan yang namanya Visual Studio Code. Apakah tampilannya sekarang apa tampilannya? VS Code, Pak. VS Code gitu ya. Nah ini Bapak sudah menyiapkan satu file kosong index.html. Tadi struktur HTML itu apa? Struktur HTML itu yang pertama kita tulis dengan yang namanya HTML, head, body, sama HTML. Jangan lupa ditutup juga ya. HTML, gitu ya. Ditulis di sini HTML. Nah, gitu ya. HTML jadi kebanyakan. Oh, Salman. Terus apa lagi? Head ya.
Head. Nah, oh udah teman-teman ada Dimas juga di sini banyak yang ngetik. Nah, apalagi setelah itu di sini namanya apa? Namanya body ya. Body. Nah, gini ya. Oh, langsung kebanyakan bodinya ini delay kali ya. Gitu. Nah, ini untuk konsep dasarnya. Kalau di head ada apa namanya? Ada namanya title ya. Title. Ini title-nya kebanyakan ya. Title-nya misalnya contoh pemrograman web. Body biasanya ditulis untuk apa? Body biasanya ditulis untuk konten. Nah, ini contohnya body ya. Yang body misalnya contoh teman-teman pengen selamat ya, atau misalkan hello world, biasanya kan hello world ya. Cuman ini contohnya hello world. Kalau misalnya bosan hello world, selamat yang rekayasa perangkat lunak. Wah, jangan lupa semangat paginya ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini contohnya kita save dulu index dan HTML. Terus contohnya bukanya di mana? Teman-teman bisa buka browser ya. Ini Bapak linkkan dulu ya. Nah, ini untuk source code yang tadi diisikan aja linknya, tempat filenya di mana. Setelah itu baru enter. Tuh. Selamat siang, semangat pagi. Nah, teman-teman ini kelihatan nggak bagian atasnya? Ada tulisan ya, pemrograman web ya. Nah, ini contoh title yang tadi. Sedangkan kontennya itu ada di mana? Ada di body. Kalau misalnya pengen ke bawah gimana? Setelah semangat pagi, rekayasa perangkat lunaknya di bawah. Ada salah satu tag ya, namanya itu BR ya, teman-teman ya. Kita contohkan, tambahkan BR ya. Seperti ini ya. Ini, kemudian kita save lagi, kita balik lagi ke browser ya. Nah, setelah di-save, teman-teman tinggal refresh aja. Nah, baru bisa ya. Pak, kalau misalnya tampilan yang lain gimana? Bisa nggak besar? Bisa juga ya. Teman-teman bisa dipelajari secara asinkronus atau secara mandiri yang sudah Bapak upload juga di video pembelajaran dan juga ada di LMS Spot. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman, sebelum kita masuk ke asinkronus? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini, teman-teman? Pak, izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan Adrianus. Kan tadi di slide sebelumnya disebutin kalau bakal ada proyek akhir. Nah, itu batas pengumpulannya kapan ya, Pak? Untuk proyek akhir, batas pengumpulannya nanti tugas akhirnya itu akan berkelompok ya, teman-teman ya. Berkelompok, teman-teman silakan membuat kelompoknya disesuaikan gitu ya. Dan untuk batas akhirnya sampai dengan UAS. Jadi nanti kan ada mempelajari dulu HTML, mempelajari dulu CSS, JavaScript sampai dengan PHP itu secara sekuensial atau secara berurutan. Jadi teman-teman jangan kaget gitu ya. Tetap aja yang penting yang namanya praktikum itu selalu dicoba ya teman-teman. Itu untuk sampai dengan UAS. Jadi bertahap seperti itu. Apakah sudah jelas, Adrianus? Sudah jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, sama-sama. Nampaknya kita teman-teman yang lain kayaknya sudah mulai semangat untuk menggali, mengeksplor secara mandiri untuk praktikum lebih lanjutnya. Mungkin kita lanjut aja untuk praktikumnya secara asinkronus ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke lebih dalam lagi? Cukup ya, tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita tutup dulu aja untuk perkuliahan hari ini yang secara sinkronus. Kita lanjutkan dengan asinkronus ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga materinya berkah untuk teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan jaga kondisi tubuh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Bapak tutup ya.